Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedan Hidayat, kelas non-reguler semester 2 NPM 7420120148, mata kuliah Hukum Pidana, dosen Ibu Prof. Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH, asisten dosen Bapak Dr. M. Randi Ardayani SHMH. Tugas review pertemuan hukum pidana ke-11 dengan materi ajaran kesalahan atau pertanggungjawaban pidana bagian 3. Pertanyaan: apakah dalam sifat kesengajaan tidak berwarna si pelaku tidak mengetahui perbuatan yang dia lakukan bisa diancam dengan pidana dan undang-undang, seolah-olah pihak hukum yang memaksa si pelaku? Jawaban: di dalam kesengajaan tidak berwarna si pelaku cukup menghendaki perbuatannya saja sudah dapat dipidana, dikarenakan di dalam hukum pidana Indonesia berlaku asas lex dura sedita scripta, yaitu dengan diundangkannya hukum pidana maka setiap orang dianggap sudah mengetahuinya. Oleh karena itu peraturan yang berlaku dan diundangkan mengikat setiap orang untuk mentaatinya. Pertanyaan: kenapa sifat kesengajaan berwarna atau both offset tidak dianut lagi di Indonesia? Jawaban: karena ajaran ini memberi beban kepada penuntut umum dan terutama hakim. Dan dalam ajaran ini hakim harus membuktikan bahwa pelaku dalam melakukan tindak pidana selain menghendaki perbuatannya juga mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya dilarang dan diancam dengan pidana dan oleh undang-undang. Pertanyaan: apa contoh teori apa boleh buat? Jawaban: kalau ada seorang perempuan mau diperkosa dan yang memperkosanya sekalipun bintang film atau aktor, maka dia akan berontak, melawan, meskipun perempuan tersebut tidak suka berbuat kekerasan dan berbuat kejahatan. Pertanyaan: apa yang dimaksud dengan kesengajaan dengan sadar kemungkinan? Jawaban: keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi dan kemudian benar-benar terjadi. Contoh 1. Pak Dadang mau membunuh ibu dosen, terus mengirimkan kue ke rumah ibu dosen dengan kemungkinan ibu dosen tersebut memakan kue tersebut. Dan selain ibu dosen juga di rumah ada suami, anak, pembantu, dan saudari ibu dosen. Pak Dadang punya kesadaran bahwa dengan memakan kue tersebut, ibu dosen, suami, anak, pembantu, dan saudaranya ibu dosen semua akan ikut mati karena memakan kue tersebut. Contoh kedua, kasus yang sedang hangat-hangatnya kemarin, kasus kirim sate salah sasaran. Di sini si wanita tersebut ingin membunuh seseorang dan mengirimkan sate dengan sadar dia menyadari bahwa orang yang makan sate tersebut akan mati bersama temannya yang ikut makan pula. Namun hal tersebut tidak terjadi karena orang yang dikirimi sate tersebut menolak karena dia tidak merasa memesan sate, dan sate tersebut dihibahkannya kepada pengemudi ojek online yang mengantarkannya, dan oleh si ojek online tersebut sate tersebut dikasihkan kepada anaknya sehingga anaknya memakan sate tersebut dan meninggal dunia. Pertanyaan: bagaimana dengan perihal salah tangkap? Bagaimana hal itu bisa terjadi? Jawaban: kalau terjadi perihal salah tangkap, biasanya aparat punya alibi yang lebih kuat, dan dalam penangkapan tersebut pihak aparat melepaskan tembakan sesuai aturan. Petugas memberikan tembakan ke-1 ke atas dahulu sebagai peringatan, baru untuk tembakan kedua sasarannya kaki penjahat supaya lumpuh tidak bisa kabur. Petugas tidak begitu saja melepaskan tembakan, ada SOP dan prosedurnya. Orang yang salah tangkap bisa menuntut aparat dengan 1. Meminta rehabilitasi nama baik karena sudah tercemar. 2. Meminta ganti rugi materi karena selama di penjara menderita. Bentuk-bentuk kealpaan: 1. Culpa lata Markelis School, yaitu kealpaan berat sesuai dengan bunyi pasal 359 KUHP pidana. Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau kurungan paling lama 1 tahun. Kedua, culpa lepis atau culpa lepissima, yaitu kealpaan ringan. Contoh kealpaan ringan: tidak memberitahukan rambu-rambu lalu lintas kepada orang yang menyeberang atau sesuai dengan kasusnya. 3. Bewusste School, yaitu kealpaan disadari. Pelaku dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya akibat dari perbuatannya. 4. Unbewusste School,
yaitu pelaku tidak dapat membayangkan akibat yang mungkin timbul dari perbuatan yang dilakukannya. Kemampuan bertanggung jawab, yaitu keadaan jiwa atau batin seseorang yang sehat dan normal ketika melakukan tindak pidana. Cara menentukan kemampuan bertanggung jawab. 1. Sistem deskriptif atau menyatakan. Contohnya, penyidik sebelum memulai penyidikan maka akan bertanya dahulu, apa Bapak Ibu dalam keadaan sehat? Kedua, sistem normatif atau menilai. Contohnya menilai si tersangka, mukanya pucat, buang-buang air terus, dan ini pura-pura sakit atau bukan. 3. Sistem deskriptif dan normatif adalah keadaan jiwa pelaku menandakan sekali, tapi nanti psikolog atau ahli jiwa yang memutuskan gila atau tidaknya. Tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian, yaitu keadaan tertentu dari pelaku yang disebabkan keadaan jiwa, sehingga untuk sebagian dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab. 1. Kleptomani, yaitu penyakit jiwa berupa dorongan yang kuat untuk mengambil barang atau benda milik orang lain, tetapi pelaku sendiri tidak menyadari bahwa perbuatannya terlarang atau melanggar hukum. Contoh, ada seorang anak punya penyakit jiwa, ingin selalu mengambil milik orang lain atau suka mencuri. Kalau kleptomani, kejahatannya membunuh, tidak akan dimaafkan. Kalau ada dorongan fisiologis untuk mencuri maka akan dimaafkan dan dokter jiwa yang akan memutuskannya. 2. Piromani, yaitu penyakit jiwa yang berupa kesukaan untuk melakukan pembakaran tanpa alasan. Contoh, lebih ke traumatik, sakit jiwa, suka membakar motor kalau lihat motor. 3. Claustrophobia, yaitu penyakit jiwa yang berupa ketakutan dalam untuk berada di ruang yang sempit. Contoh, trauma pernah mengalami penculikan dari daerah peperangan. Dia berpikir sedang berada dalam penyekapan. 4. Nymphomani, yaitu penyakit jiwa pada seorang laki-laki yang jika bertemu wanita selalu berkeinginan untuk berbuat tidak senonoh. Contohnya seperti perbuatan cabul atau begal payudara. Orang-orang yang mempunyai penyakit jiwa seperti tersebut di atas dianggap tidak mampu bertanggung jawab sebagian, yaitu ketika dibuktikan bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukannya ada hubungannya dengan penyakitnya. Tetapi untuk perbuatan lainnya jiwanya normal, sehingga untuk perbuatan pidana tindak pidana di luar penyakitnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Keadaan mabok, intoxication atau drunkenness di Indonesia bukanlah kebiasaan masyarakat secara umum, yang berbeda dengan di Eropa dan Amerika. Jadi untuk perbuatan mabuk harus ada alasan dan latar belakang yang jelas. Dalam hal pelaku melakukan mabuk secara sengaja supaya berani dan tidak malu dalam melakukan kejahatan tindak pidana. Adanya adalah termasuk kesengajaan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan konsekuensi dan akibat dari perbuatannya. Jadi bukan alasan pemaaf atau penghapus pidana. Atas dasar itu harus dilihat batas mampu dan tidak mampu bertanggung jawab. Batas mampu dan tidak mampu didasarkan pada dua pendapat, yaitu 1. Pelaku tetap dapat dipidana asalkan dapat dibuktikan bahwa pelaku mampu bertanggung jawab atau POMPE. 2. Pelaku tidak dapat dipidana karena dianggap tidak mampu bertanggung jawab. Noyon Langmeyer. Dasar pertimbangannya adalah in dubio pro reo. Apabila terjadi keraguan maka harus diambil putusan yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Sekian review pertemuan hukum pidana ke-11 yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.